Budi Saudara. Sebelum kita memulai, bagi Bapak Budi Saudara yang mungkin masih duduk di belakang, boleh memenuhi kursi depan terlebih dahulu. Boleh, silakan. Bagi yang mau ya, nggak ada yang mau masalahnya. Tidak apa-apa. Mari kita siapkan hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan di dalam hidup kami. Engkau Allah pemberi, Engkau Allah yang maha pengampun di dalam hidup kami. Mari kita nyatakan pujian ini bersama. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are.
Saat ini kami siap Tuhan untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan yang boleh mengampuni dan melayani setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom sekali lagi untuk Bapak Ibu dan Saudara yang merasakan sukacita di tempat ini, boleh lambaikan tangannya, berikan salam yang terbaik untuk kiri dan kanannya. Colek katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan pujian ini. Oh, hari ini harinya Tuhan. Mari kita sama-sama bersukaria. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini, hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mana sukacitanya? Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Boleh kau perhiasan ini dengan pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Ayah kalau berupaya boleh kalah, boleh sama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini kita sama-sama dengan pujian ini kembali. Oh, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Amin. Berikutnya yang paling dahsyat berdoa di surga Bapak Ibu dan Saudara. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati lebih dalam lagi untuk sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Di saat kami tidak berdaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna selalu ada di dalam hidup. Kami percaya mukjizat itu selalu nyata Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
saat itu nyata. Mari dengan iman kita nyatakan pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sama-sama kita? Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat kami tak berdaya Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika kami berdoa Tuhan, ketika kami percaya Tuhan, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami percaya mujizat itu terjadi hari ini. Kami percaya mujizat itu ada di ruangan ini. Terbesar dan terlebih besar mujizat itu adalah kami serupa dengan Kristus. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami layak untuk mendengar suara-Mu dan presisi untuk melakukan kehendak Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.
Senang sekali saya bisa ketemu lagi teman-teman di sini. Satu anugerah yang luar biasa. Saya bisa berdiri di antara Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terima kasih untuk pengurus PDKK yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara kembali, untuk bisa sharing sama-sama, kita belajar sama-sama ya. Baik, mempersingkat waktu, saya ingin membawa agak berbeda memang. Tapi kalau lihat dari sini memang mayoritas kita perempuan. Tapi bukan berarti saya berbicara untuk perempuan. Saya berbicara juga untuk Anda semua kaum pria, ya. Perempuan di mata Alkitab. Tiba-tiba kepingin aja saya bawa ini, mungkin agak sedikit lari konteksnya, tapi izinkan saya berbagi pada menjelang siang hari ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau kita melihat dari Kejadian 2 ayat 18, bisa ditampilkan Mas Eli. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan itu berkata bahwa baiklah anak manusia ini dijadikan seorang penolong ya, yang sepadan. Itu kurang lebih perkataannya seperti itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata sepadan, penolong yang sepadan di dalam bahasa Ibraninya bisa dilihat ditampilkan Mas Eli. Kita menyebutnya itu Ezer Kenegdo, ya, itu bahasa Ibraninya. Ezer itu adalah penolong, Enekdo itu adalah sepadan. Jadi yang memang sepadan dengan manusia pertama waktu itu. Inilah merupakan deklarasi ilahi yang diberikan oleh Allah untuk manusia yang dirancang menurut gambar dan rupanya, Selem dan Demut. Ketika dijadikan penolong, orang kadang-kadang mengatakan bahwa Ezer Kenegdo ini adalah sepadan, artinya sama, sejajar. Ternyata bukan. Artinya adalah pasangan yang beroposisi. Kedengarannya nggak pas, ya. Oposisi itu kan artinya melakukan atau ada satu pertentangan atau perbedaan. Tapi sebenarnya pasangan yang sepadan itu adalah pasangan yang diizinkan untuk bersuara. Pasangan yang diizinkan untuk mengemukakan pendapat. Pasangan yang diizinkan untuk mengkritisi atau mengoreksi. Karena kalau kedua-duanya sama, maka nggak ada keselarasan. Yang disebut dengan sepadan di sini bukan berarti sama, tetapi saling mengisi dan saling mengubah. Bapak Ibu teman-teman dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pernah dengar ada gerakan feminisme di USA, itu sekitar tahun 13 atau 15 kurang lebih. Kemudian mengalami peningkatan menjadi teologi feminisme ya. Kalau di teologi kita yang belajar pasti dapat itu, teologi feminisme. Tapi sebenarnya teologi ini tidak ada di Alkitab. Kalau kita baca Alkitab nggak ada. Kenapa itu terjadi? Kalau nggak salah Rosemary Luther ya yang mengemukakan ini, dia mengatakan bahwa adanya kesenjangan antara perempuan saat itu di Amerika Serikat. Nah, teman-teman, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, waktu dilakukan teologi feminisme ini oleh sekumpulan kelompok kaum wanita teolog, ini sebenarnya menyimpang dari firman Tuhan. Tapi terpaksa karena apa? Karena juga ada penyimpangan yang terjadi terhadap gender perempuan saat itu. Mau nggak mau dibuat teologi. Tapi sebenarnya teologi ini sudah bukan teologi, memang sudah ada di Alkitab, yaitu Ezer Kenegdo, sepadan, gitu. Ya. Kalau melihat lagi sesuatu
peran dari seorang perempuan pada Alkitab, kita akan melihat banyak hal. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saya pernah sharing ini, tapi nggak dalam konteks itu lagi. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan Allah mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Seharusnya mereka berdua itu tergelontor atau meluncur langsung ke dalam maut. Tetapi di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang kita percayai, itulah deklarasi salvation declaration, deklarasi keselamatan yang diberikan oleh Allah Elohim Yahweh kepada manusia waktu itu. Ketika dikatakan, boleh tampilkan Mas Eli? Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tetap di sini, Mas Eli. Yang dikatakan di sini adalah permusuhan antara engkau dan perempuan ini, bukan dengan Adam. Keselamatan ini, deklarasi keselamatan ini dinyatakan oleh Elohim Yahweh adalah keturunan perempuan. Adam nggak punya keturunannya, artinya perempuan. That's amazing. Perempuan di mata Allah itu sangat istimewa banget. Ketika perempuan ini diberi kuasa, keturunan dari perempuan itu, dia nggak menyebut keturunan dari Adam atau anak manusia itu, dia nggak sebut. Berarti kalau bicara keturunan adalah bicara rahim. Rahim itu menggambarkan berkat, rahmat. Ya, kalau ditranslate rahim itu dalam Ibrani dikatakan itu adalah rahmat, kasih karunia, belas kasihan. Itu rahim. Jadi rahim itu rahim. Itu adalah rahmat. Dari situlah akan turun keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari perempuan, dan disebut keturunan perempuan. Kalau bicara perempuan, Bapak Ibu teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya kepingin masuk kepada contoh teladan perempuan yang boleh saya sebut sebagai Esther Kenegdo. Saya ingat Lea. Tidak banyak orang tertarik oleh Lea karena perempuan ini korban manipulasi dari papanya. Dan si Lea nggak nolak lagi. Kalau saya mah nggak mau. Oh, dia maunya sama adik saya, kok sayang gitu. Saya mah nggak mau, kesian adik saya. Tapi Lea mau. Ternyata Lea punya cinta sama Yakub. Dia tahu dia tidak dicintai oleh suaminya. Dia tahu cinta suaminya itu hanya kepada adiknya. Dia memiliki 4 anak dari Yakub. Justru anak pertama Ruben, Simeon, Lewi yang terpilih sebagai kaum yang melayani di bait suci. Dari dia loh. Dan yang dahsyatnya, dari seorang Lea yang penuh dengan sengsara, yang merasa tidak dicintai oleh suaminya, saya rasa dia menderita loh. Karena dia punya cinta gitu. Kalau dia nggak punya cinta, nggak punya sayang, nggak punya care, itu nggak mungkin. Ya udah, sana aja, saya sibuk
whatever, bikin sesuatu. Tapi karena dia cinta, sakit dong melihat suaminya memperhatikan adiknya, gitu ya. Tapi anak yang keempat, kalau lihat dari anak pertama, dia mengatakan bahwa lihatlah Allah memperhatikan kesengsaraanku. Anak kedua demikian, anak ketiga demikian. Tapi anak keempat, Yehuda, dia berkata, I thank God. Aku bersyukur. Maka Yehuda lah yang dipakai untuk menjadi tongkat kerajaan yang melahirkan raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Bukan Rahel. Menarik, cara kerja Allah menarik terhadap perempuan. Yang berikutnya, Esther. Woi, kalau cerita Esther ini, wah, pasti menarik, pasti banyak yang suka ayat ini. Karena ayat ini pendek. Pasti senang bacanya ya, dan cepat hafal dibandingkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi di sini Esther punya keunikan. Esther itu bukan hidup sebagai perempuan yang dalam keadaan aman. Ya, Esther hidup di dalam area pembuangan Babilonia. Dia tinggal di sana. Tapi karena Allah menuntun dia untuk menjadi seorang ratu, Ahasuerus, ketika dia menjadi ratu, disitulah dia tahu bahwa bangsa Yahudi akan dihancurkan, akan dibinasakan oleh Haman. Haman itu punya cerita loh Bapak Ibu. Kalau Anda baca, saya suka Perjanjian Lama, ya, karena historical, menarik banget. Haman itu dari turunan nenek moyangnya itu punya keturunan yang dendam karena dibunuh nenek moyangnya oleh bangsa Israel. Haman sangat sakit hati dengan bangsa Yahudi, dia ingin menghancurkan. Tapi Esther menyelamatkan bangsa Yahudi dengan menunjukkan kebobrokan Haman di hadapan Raja Ahasuerus. Apa yang dilakukan oleh Esther? Sama seperti Lea. Lea berdoa yang saya sebutkan tadi. Lihatlah kesengsaraanku, lihatlah air mata, lalalala, ya. Tuhan perhitungkan air matanya. Lalu ketika dia mendapat Yehuda, dia juga berdoa dan mengucap syukur. Demikian juga dengan Esther. Esther bukan cuma doa, puasa juga. Puasa. Karena Esther, sisa bangsa Israel yang ada di kota pembuangan Babilonia itu bertahan. Dari sanalah Yesus Kristus Raja dan segala Raja lahir. Anda bisa bayangkan kalau bangsa Israel di pembuangan itu dihabiskan oleh Haman, gak ada lagi bangsa Israel Bapak Ibu. Esther menjadi wanita yang memberi hidup bagi bangsa Israel. Berikutnya, Ruth itu perempuan Moab, bukan orang Israel, tapi dia dinikahi oleh anaknya Naomi. Suaminya meninggal, dia tetap ikut sama mertuanya. Mertuanya bilang apa? Saya tetap mau ikut mama mertua. Siapa yang masih punya mama mertua boleh angkat tangan. Tinggi nggak kelihatan. Iya. Saya nggak ada. Siapa yang merawat mama mertua? Angkat tangannya boleh pelan segini aja biar nggak ada yang lihat. Siapa yang merawat mama mertua? Waktu dia sakit, waktu dia buang air kemana-mana, air kotorannya, dan kita yang membersihkan. Ketika ada luka karena gula, dibersihkan dengan
kotoran nanah dan sebagainya bercampur, ketahuilah itulah orang tua kita. Itu adalah ibu kandung kita. Siapapun dia, apapun yang dilakukannya. Ruth cinta sama Naomi. Kemana ibu mertua pergi, aku pun pergi. Yang menariknya lagi, dia taat dan setia sama mertuanya. Kesetiaan dia kepada Naomi menghantar dia untuk kembali ke tanah asal Naomi dan bertemu dengan seorang pengusaha ladang, Boaz. Membawa berkat. Dia bekerja keras. Ruth tidak diam. Dia mencari nafkah untuk ibu mertuanya. Interesting loh. Dia memberi makan Naomi. Dia gak memikirkan dirinya. Bahkan disuruh tidur di kakinya Boaz pun dia mau. Karena mama mertuanya dianggap ibu dan dia adalah orang baik. Mertuanya dianggap terbaik buat dia. Berkat tercurah. Dinikahi oleh Boaz. Dan dialah yang menurunkan Raja Daud. Yang pada akhirnya keturunan dari Yesus Kristus Tuhan. Yang adalah Tuhan dan Raja kita. Saya minta ditandain ya, suka lupa diri kalau udah berdiri. Oke, masih ada. Saya lanjut kepada yang berikutnya. Menarik banget. Maria. Saya bingung Maria bisa dipilih oleh Tuhan. Kategorinya apa ya? Pernah gak mikirin? Maria bisa dipilih oleh Allah Bapa untuk melahirkan Theokotos ya kita bilang ya, melahirkan Allah yang berinkarnasi di dalam kandungannya Maria itu. Kira-kira kriterianya apa sampai terpilih? Saya juga suka mikir Henok, tau Henok ya? Henok kan diangkat ke atas ya, nggak mati loh Henok itu. 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Saya suka mikir, ngapain aja ya mereka? Ngapain aja mereka? Sampai dibilang itu sampai layak untuk naik ke atas, layak untuk mengandung anak Allah. Alkitab tidak mencatat secara detail Bapak Ibu, benar ya? Atau saya salah baca? Saya nggak lihat detail. Tetapi kehidupannya adalah kudus. Kehidupannya adalah dia mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena saat itu kan Allah sudah tidak berbicara lagi kepada manusia ya. Dia hanya ada dalam kitab. Dia baca Taurat siang dan malam. Dan merenungkannya pun siang dan malam. Merenungkan kitab firman. Bapak Ibu, kalau kita baca kitab, berapa pasal pun yang kita baca di rumah, sesulit kalimat apapun, itu akan menjadi rema buat kita. Untuk yang kesekian kali di mimbar ini, saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua, bacalah firman Tuhan setiap hari. Bacalah. Bacalah. Kecerdasan dari seorang Maria untuk bisa menerima Gabriel datang kepada dia, itu bukanlah kecerdasan yang biasa-biasa saja. Ada kemungkinan dia nolak. Yang pernah saya sampaikan di mimbar ini juga, resikonya mati direjam karena dianggap berzina dengan hamil di luar nikah. Gitu ya. Tapi yang ada di pikirannya dia itu adalah satu, Allah. Karena dia bergaul akrab dengan Allah yang seperti bayang-bayang bagi orang, kayak nggak nyata. To be honest, saya pun sering melakukan itu. Tuhan kayak bayang-bayang ya, kok aku nggak ngerasain Tuhan ya, gitu. Kok kayak nggak ada gitu. Tuhan dengar nggak sih doa saya? Keinginan saya itu Tuhan dengar nggak sih? Gitu. Kepingin banget. Tuhan real, nyata. Dan terbukti adanya seorang Maria, perempuan yang sangat berharga, yang ditunjuk oleh Elohim Yahweh, Allahnya bangsa Yahudi, untuk mengandung
Roh Kudus dan menjadi anak Allah yang kelak dia raja di kekekalan, di langit baru dan bumi baru, yang kita bersama-sama menyembah Dia karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kapan Maria mengandung? Ini kecerdasannya dia loh, cerdas. Orang yang dekat sama Tuhan itu cerdas loh Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak cerdas, pintar semuanya. Waktu Maria ingin mengunjungi Elizabeth waktu itu hamil 6 bulan kalau nggak salah ya. Maria tuh datang mau ketemu sama Elizabeth. Perjalanannya Bapak Ibu tahu berapa kilo? 188 kilo jalan kaki. Jalan kaki. Kalau naik Gojek berapa jam? Saya 15 kilo, hitungannya 1 jam. Dari rumah ke kantor Kebonjeruk 15 kilo, 1 jam, 1 jam setengah. Ini jalan kaki 180-an kilo. Jadi ketika dia hamil, kan makin besar nih perutnya. Waktu dia hamil 3 bulan belum kelihatan dong, masih rata gitu kan, dia masih bisa pakai baju. Wah, nggak kelihatan lah. Tapi ketika sudah makin besar, 4-5 bulan, itulah prosesi dia sedang berjalan ke rumah Elizabeth. Sampai di rumah Elizabeth, perutnya sudah besar. Jalan kaki. Tidak ada orang yang bisa mendeteksi dia. Cerdas ya Tuhan itu. Dan Maria peka untuk mau melakukannya. Peka. Karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dia bicara sama Tuhan. Dia sayang sama Tuhannya. Dia cinta sama Tuhannya. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Esther memberi hidup kepada bangsa Israel, mempertahankan hidup, maka Maria, perempuan kudus ini, melahirkan hidup bagi seluruh umat manusia. Jadi yang mempertahankan Esther dulu. Bangsa Yahudi harus ada. Dipertahankan sama Esther. Dia berani mati, dia berjuang apapun demi bangsa saya. Dalam Esther tidak menyebutkan nama Allah loh. Karena kitab Esther itu sejarah. Basicnya sejarah. Jadi nggak ada, kalau kita baca Esther nggak ada sebut-sebut nama Yahweh, Elohim Yahweh yang ada di kitab-kitab PL tuh nggak ada. Lalu dia menjadi perempuan Israel yang dipakai Tuhan untuk mempertahankan bangsa Israel supaya keturunannya tidak habis. Maria melahirkan hidup itu. That's so amazing. Terakhir, perempuan yang saya suka, karena udah masuk ke zaman kita, perjanjian baru. Banyak sih sebenarnya, waktunya nggak cukup. Saya ngambil yang penting-penting aja yang menguatkan kita pada siang hari ini. Lydia. Ada nama Lydia? Ada? Wah, padahal saya bawa kue tuh kalau ada nama Lydia. Habis ibadah saya kasih tuh kuenya. Ada? Atau tengahnya deh, nama tengahnya Lydia. Ya udah, belakangnya deh, nama belakangnya Lydia. Aduh, maksa banget. Ada? Ada? Enggak ada tuh. Sayang banget. Atau yang ada dia-dianya deh, ada. Kok maksa saya? Lydia itu pedagang kain ungu. Business woman, right? Orang Surabaya bilang. Dia business woman. Dia business woman. Tapi apa yang dia kerjakan? Dia bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dia mendukung pelayanannya Rasul Paulus karena dia sangat kaya. Kain ungu itu mahal. Pernah dengar ya cerita di PL ya? Untuk dipakai oleh imam itu mahal sekali. Kalau orang-orang yang memakai baju jubah ungu itu ya, Sister Inga itu, wow,
mahal gitu, orang kayanya kelihatan gitu. Kalau sekarang kan Hermes ya, ada haknya di sini gitu ya. Yang pakai Hermes tolong ditutup. Tapi apa yang dibuat oleh Lydia? Dia pertaruhkan hartanya untuk pelayanan. Dia mensupport hamba-hamba Tuhan, para rasul yang ingin pergi pelayanan kemana dia support. Dia itu orang Eropa loh, bukan orang Israel. Dia orang Eropa. Jadi ketika bertemu dengan Rasul Paulus, ya, dia support pelayanannya karena dia berdagang kan, datang dan pergi, dan dia menyampaikan pesan-pesan Paulus itu ke tempat dia berdagang. Keren gak sih? Wow. Apa yang mau saya ambil dari cerita ini semua perempuan yang saya sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian? Next slide-nya Om Eli. Lagi Om Eli. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dan para pria boleh dicatat yang belum menikah dan yang sudah menikah. Untuk menengok yang sudah menikah, nengok ke rumah. Ya, yang belum menikah, cari-cari matanya lebar-lebar, gitu ya. Kok banyak yang ketawa? Berarti banyak yang single di sini. Senang saya, anak-anak muda di MNC ya. Apa yang dilakukan oleh Leah? Apa yang dilakukan oleh Esther? Apa yang dilakukan oleh Ruth? Apa yang dilakukan oleh Maria? Apa yang dilakukan oleh Lydia? Dia bergaul akrab dengan Tuhan, hidup di dalam doa. Doa itu makanannya. Penyembahan kepada Tuhan, memberi nilai tinggi, proskuneo, memberi nilai tinggi kepada yang dipercayainya. Seberapa banyak kaum wanita dan kaum pria, saya sekarang ngajak semuanya, yang memberi waktu 24 jam dipotong 8 jam, which is 16 jam, yang otaknya adalah bersama dengan dia. Berapa banyak? Lagi ngitung akuntansi, lagi ngitung pajak. Tuhan Yesus kau baik Tuhan. Makasih Tuhan. Oke, hitungannya benar. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan ada ya dalam hitungan saya, jangan sampai salah, nanti saya kena. Aduh Tuhan. Oh Tuhan, saya lagi ngurusin sales penjualan batu bara. Saya humasnya batu bara nih Tuhan, mesti cari buyer. Sambil buka kartu nama yang ada yang mungkin bisa menjadi calon pembeli, bayarnya dari batu bara. Bicara sama Tuhan, Tuhan ngomong ya. Tuhan, oke, Tuhan sebelum ngomong, I wanna say, I love you God. That's it, simple. Nggak perlu kalimat yang panjang lebar kayak doa syafaat. Dia cuma ngomong I love you God. Di lift, I love you Lord. I love you Jesus. That's simple. Wanita-wanita ini melakukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dan yang menariknya, Esther mengajarkan puasa untuk keselamatan sisa dari bangsa Israel. She did it. Next, rendah hati. Kalau lihat dari semua ini, mereka bukan orang yang sombong. Seorang ratu mau turun ke bawah, ke bangsa ini, udah sudah enak. Kalau orang sekarang, saya sudah enak. Who cares about you? I'm okay, I'm good, I'm fine. I'm so comfortable, bye. Itu ya. Banyak seperti itu. Atau kadang-kadang ngelengos, kayak gak kenal gitu. Benar gak sih? Ada yang begitu kan? Dia tidak loh. Dia mikirin rakyatnya. Dia mikirin bangsanya. Maria juga bisa kok. Peduli apa saya dengan manusia ini? Ya dosa masing-masing, tanggung masing-masing. Kok saya yang jadi korban supaya jadi perempuan yang dianggap berzina dengan hamil di luar nikah? Bodoh amat. Ya masing-masing tanggung lah. Celah itu punya mereka semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mereka memilih apa? Memilih Tuhan. Because of what? Karena mereka bergaul. Tuhan tidak menjadi bayang-bayang dalam kehidupan mereka, tapi Tuhan real. Dia nyata. Dia ada.
Yang ketemplak katakan amin. Mudah meminta maaf. Oh wow. Yang punya kepahitan, mau siapapun, I wanna say something in this stage. Bukan cuma memberi maaf, mintalah maaf sebelum 24 jam. Jangan yang senyum-senyum. Emang saya gampang ngerjainnya? Susah. Saya nggak akan berdiri di sini mengatakan ini kepada Bapak Ibu kalau saya tidak melakukannya. Saya nggak berani. In the name of Jesus, saya nggak berani. Tapi saya paksa, bisa loh. Kalau saya bisa, artinya kita semua bisa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saya yang dilukai, saya yang datang minta maaf gitu. Apalagi kalau saya yang salah, harus cepat-cepat tuh minta maaf tuh. Maaf ya. Itu jangan dipanjangin lagi masalahnya, gitu ya. Oke. Tenang dan bijaksana. Kita harus tenang, nggak boleh gerasak gerusuk. Tenang aja. Dalam keadaan apapun kita harus tenang dan bijaksana. Abigail, ketika suaminya Nabal ditolong oleh Daud, waktu itu Daud lagi pelarian. Saya ingat banget, Daud itu lagi dalam masa pelarian karena dikejar-kejar oleh waktu dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, kan lari tuh Daud sama tentaranya, sedang bersembunyi. Dia menyelamatkan domba-dombanya Nabal, suaminya Abigail. Nah, ketika dikembalikan, dan Raja Daud kepengen minta upah, pengen minta makanan gitu loh, upeti lah, apalah, ya kasih gue lah sesuatu. Nah, orang pelarian ya, kan nggak punya uang, nggak punya makan gitu kan, kepengen dikasih sesuatu. Nabal bukannya memberi, tapi berkata kasar. Akhirnya melukai dan Daud marah. Ini Daud lagi zaman pelarian, ya elah, kalau orang Betawi bilang, lo jual gue beli. Kondisinya kan lagi gitu kan, lagi pelarian, lagi lapar, dikasarin, naik, mau dibunuh. Tapi apa yang dilakukan istrinya? Abigail datang menemui Daud. Dia duduk tersungkur di Daud, maafkan suami saya, dan membawa makanan buat Daud. Akhirnya jadi istrinya. Nggak tahu yang keberapa. Menarik loh, bijaksana. Abigail tenang. Dia melihat situasi ini nggak bagus nih. Waduh, suami saya bakal dibunuh nih. Dia datang, dihampiri Daud, minta maaf atas suami saya. Ini makanan. Selesai masalah. Rela berkorban. Semua berkorban. Nggak ada yang nggak berkorban. Kalau cinta yang saya sampaikan tadi, kisah yang saya sampaikan tadi, nggak ada yang nggak berkorban. Semuanya berani mati, berani berjuang. Selanjutnya, mau menerima nasihat. Kalau kita ditegur, nggak marah. Jangan merasa kita sudah lebih baik dari orang lain, atau merasa lebih besar dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, sudah pintar bicara, kemudian kita dikoreksi sama orang lain, terus kita nggak terima. Jangan. Karakter sebagai Esher Kenegdo adalah mau dinasihati ketika dia salah. Kupingnya jernih untuk mendengar kritik. Jernih, tidak dengan emosi. Berikutnya, bekerja keras, tadi kita sudah bahas ya. Kedelapan yang menarik, fasilitator Allah. Perempuan-perempuan ini menjadi fasilitator Allah. Kalau lihat dari perjanjian lama, perempuan ini tidak pernah jadi imam. Gak ada imam. Imam itu harus laki-laki. Sehebat apapun perempuan itu, sedahsyat apapun kehidupan religinya, tetap imam itu adalah laki-laki. Kita harus sadar itu perempuan. Gak boleh nginjak kepala suami. Kita boleh menjadi seorang pemimpin di dalam satu organisasi, dalam satu perusahaan. Tapi ketika di dalam rumah, bagi Anda yang menikah, dia imam saya. Yang harus saya kasih, sayangi, saya urus, dan lain sebagainya.
fasilitator Allah, penyambung lidah Allah. Coba lihat dari semuanya. Semuanya menjadi penyambung lidahnya Allah. Lea yang kesakitan, anaknya memegang tongkat kerajaan yang melahirkan Yesus. Esther menjadi fasilitator Allah mempertahankan bangsa Israel. Ruth, Maria, dan Lydia. Lydia jadi fasilitatornya Allah. Dia bawa dagangannya, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan yang dapat dari Rasul Paulus. Siapkah kita menjadi fasilitatornya Allah? Siapkah kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa? Keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah berbicara. Hendaklah siapa yang bertelinga mendengar, dan apa yang menjadi kehendak Bapa itu menjadi kesukaan kita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Tim musik well singan. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Meski kami hari ini belajar tentang perempuan, tapi kami tahu bahwa perempuan sejati itu adalah yang mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh, mencintai Engkau lebih dari apapun Bapa, dan menghormati imamnya, meninggikan respect dengan imamnya, dan menjadikan imamnya sebagai jalan keselamatannya. Dan biarlah para wanita di tempat ini boleh memiliki suami maupun calon suami kelak nanti adalah imam yang takut akan Tuhan. Dan para pria yang ada di tempat ini Bapa, didiklah mereka untuk menjadi imam dan calon imam yang begitu takut akan Engkau dan menghormati Engkau dalam kehidupan mereka. Seluruh aspek kehidupan mereka menghormati Tuhan. Hamba telah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan yang meneruskan karya keselamatan ini bagi setiap kami yang mendengarnya. Teristimewa hamba-Mu yang berbicara. Cakaplah hamba untuk melakukannya bersama dengan semua jemaat di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih banyak untuk Pastor Glena Dumasari untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Terima kasih Kak Glena untuk firman Tuhannya. Tuhan pakai lagi lebih dahsyat di dalam setiap pelayanan dan aktivitasnya. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Sebelum itu kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan taburkan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk Kak Glena yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai Tuhan Kak Glena lebih dahsyat lagi dimanapun Kak Glena berada. Dan saat ini kami ingin meresponi firman-Mu untuk memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita lihat beberapa pengumuman. Pengumuman PDMSI Center hari ini. Doa bersama Senin 19 Februari 2024 pukul 6, lokasi di PT Global Jasa Sejahtera, MNC Tower, lantai 2, GJS Office. Ada PIC-nya Bapak Hans dan Ibu Eva. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mau ikut doa bersama pada setiap hari Senin, boleh menghubungi PIC yang tertera. Selanjutnya, ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center minggu depan, Jumat tanggal 23 Februari 2024 di tempat yang sama dengan pembicara Pastor Frido Lopis ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebut. Selanjutnya laporan kas dan persembahan. Tertera laporan kas PDMSI Center per 15 Februari. Saldo akhir per 15 Februari, puji Tuhan ada di 24.553.000 rupiah. Ya, untuk Bapak Ibu dan Saudara yang mau sama-sama bergabung dalam PIC memberikan diakonia, boleh menghubungi PIC diakonia yang tertera di depan. Selanjutnya, ya untuk tahun ini kami masih bersama-sama kita melayani di tempat ini ya teman-teman semua. Ini teman-teman yang tergerak hatinya untuk melayani bersama. Ada worship leader, singers, usher, kolektan. Bagi teman-teman yang rindu untuk melayani di tempat ini, karena kan banyak teman-teman lain yang sudah resign. Jadi kami mengajak teman-teman semua untuk sama-sama berdiri melayani di tempat ini. Boleh menghubungi well singersnya Kak Sani dan usher kolektan ada Bapak Yuda di depan. Selanjutnya, ya update data jemaat boleh mengakses link yang ada di depan.
biasanya ada di depan sebelum masuk ke tempat ini. Selanjutnya, ya tadi kita sudah dilayani oleh Pastor Glenna Dumasari. Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kak Glenna diminta untuk menutup di dalam doa. Bapak Ibu sudah sekalian, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih buat hari ini, terima kasih untuk ibadah ini, terima kasih untuk suaramu, terima kasih untuk cintamu Bapa. Bapa, pegang kami, kaum perempuan yang ada di tempat ini, juga seluruh karyawan MNC Group. Biar mereka cakap seperti tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki eser kenekdot, di mana mereka mencintai Tuhan lebih dari apapun. Bapa, jadikan para pria di tempat ini, di kantor ini, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan mempertahankan karisma imam mereka di hadapan Bapa dengan hidup takut akan gentar dan gentar kepada Engkau. Kami berdoa untuk MNC Group, Bapak Haritano Sudibyo bersama dengan Ibu Liliana Tano Sudibyo, dan juga anak-anak menantu cucu, Oma yang masih ada, seluruh keluarga besar dari Bapak Haritano Sudibyo. Oh Bapak, kami menundukkan kepala, mengangkat tangan kepada Engkau. Berkati hamba-Mu ini. Berikan kekuatan bagi hamba-Mu ini untuk semakin hari mencintai Tuhan, semakin hari dinikmati oleh Bapa di sorga. Biar keluarga besar ini adalah keluarga yang begitu menghargai Tuhan dan menjadi teladan bagi kami semua karyawan yang ada untuk mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kesehatan Bapa, kekuatan untuk menjalani hidup ke depan lebih kuat lagi, lebih baik lagi, dan lebih menyenangkan hati-Mu. Berdoa untuk para jajaran BOD, General Manager, sampai dengan staff dan sampai juga karyawan-karyawan yang ada di cleaning service, security, juga office boy. Berkat yang sama kami terima di tempat ini. Mampukan kami boleh bekerja dengan baik dan jujur di hadapan Tuhan, dan kami semua menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia. Kalau boleh terpilih presiden yang ada, Bapak, apapun yang terjadi, kami taruh pemilihan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memegang keamanan di tempat ini. Tuhan yang menunjukkan keperkenanan-Mu atas apa yang telah terjadi. Bapak, kami tahu yang terbaik sudah Tuhan berikan, dan biarlah Bapak sendiri yang akan mengerjakan yang terbaik bagi kami bangsa Indonesia. Buatlah bangsa ini lebih menghargai Tuhan. Setiap pemimpin Tuhan adalah pilihan Allah. Biarlah Allah yang bekerja, Allah yang menuntun, Roh Kudus mencerdaskan para pemimpin-pemimpin kami, dan juga presiden, wakil presiden yang masih ada dengan jajarannya. Mereka boleh mengakhiri masa jabatan mereka dengan menyenangkan hati Bapa di sorga. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing ada dalam tangan Tuhan. Dalam akhir ibadah kami dan doa kami, ukirlah nama kami dan keluarga kami di telapak tangan Tuhan, sehingga tidak ada satu kuasa di luar Tuhan yang merampas kehidupan kami. In the name of Jesus. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu teman-teman, marilah kita mengangkat tangan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih, penyertaan, serta teladan pengajaran dari Kristus Yesus, kecerdasan ilahi, mendapatkan penghiburan yang kuat dan kokoh, dan selalu dituntun dalam kebenaran dan dididik oleh Roh Kudus, menjadi milik bagian kita semua, mulai hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama kita berkata, amin.